Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Aprias Bungana, dan kalian di sana dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan yang sehat. Sebagaimana tujuan dari channel Bung ARB yang akan memperdengarkan penjelasan warisan leluhur masyarakat Toraja. Khusus dalam konten pada saat ini kami akan memperdengarkan penjelasan dari Bapak Samuel Karre mengenai apa yang dimaksud dengan tuang-tuang. Namun sebelum mendengarkan, melihat penjelasan dari Bapak Samuel Karre, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jika kalian memiliki pertanyaan nanti, jangan lupa dicantumkan di kolom komentar yang tersedia di bawah. Dan jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Silakan dengar penjelasan dari Bapak Samuel Karre. Oke teman, kita jumpa lagi. Kita mau membahas tentang apa itu tuang-tuang. Tuang-tuang adalah bambu yang ditusuk seperti rantai yang digunakan pada acara rapasan sundun minimal. Nah, kata tuang-tuang dari kata dituang, artinya diikut sertakan. Siapa-siapa yang diikut sertakan? Karena para leluhur kita itu meyakini bahwa kalau kita sudah meninggal dunia, kita ke alam baka, maka betapa rumitnya seorang tuan yang membawa banyak harta benda ke puya, ke alam baka, kalau tidak ada yang mengikut, kalau tidak ada yang diikut sertakan. Oleh sebab itu, yang diikut sertakan dalam hal ini ialah hambanya. Hambanya yang terpercaya. Nah, kalau kita memahami itu juga ya. Masa seorang hamba itu rela saja mau dibunuh untuk diikut sertakan. Tapi kalau masa kini kita bisa berpikir demikian. Tapi kalau di masa lalu, andai kata itu dipertanyakan siapa yang mau ikut dengan Tuhan, maka itu jadi rebutan. Rebutan oleh para hamba karena apa? Karena dengan ikut sertanya dengan Tuhan, maka dia bisa mulus masuk di dalam alam baka. Yang kedua, dengan ikut sertanya dengan Tuhan, maka harta kekayaan yang dimiliki oleh tuannya otomatis menjadi miliknya juga. Nah, itulah sebabnya menjadi rebutan para hamba kalau dikatakan siapa yang mau ikut dengan Tuhan. Nah, tetapi setelah pemerintahan Belanda terjadi perubahan karena memperlakukan dengan demikian, mengikut sertakan hamba. Jikalau Tuhan itu meninggal, itu tidak manusiawi. Sehingga pemerintahan Belanda itu melarang. Tidak boleh demikian dan tidak boleh dilanjutkan. Caranya bagaimana? Di Kombongan, sebagaimana yang saya pernah ungkapkan masa lalu bahwa itu di Kombongan. Adat itu bisa dirubah sepanjang duduk secara bersama untuk merubahnya. Dan dirubahlah dengan cara gimana? Nah, cukuplah seorang hamba itu meninggalkan pakaiannya di dalam kuburan, dan yang diperlakukan ialah membawa baka tahu-tahu yang disebut dengan tomak mariri. Hamba siapa yang membawa baka tahu-tahu pada Aluk Todolo pada waktu lalu, itu berarti
hamba yang mau dikorbankan tetapi tidak lagi dipotong lehernya atau tidak lagi melalui pembunuhan, melainkan cukuplah dia meletakkan sarungnya atau bajunya di dalam kubur sebagai pengalas tuan yang sudah meninggal. Nah, bukan hanya yang diikutsertakan, tetapi ini karena namanya sapurandanan. Sapurandanan Sarimbone-bone berarti lebih dari 24 ekor kerbau, malah sampai ratusan ekor kerbau yang bisa disembelih pada waktu itu, yang bisa dikorbankan pada waktu itu, sehingga bukan hanya hambanya yang ikut serta, tetapi harta bendanya, kerbaunya, dan masih banyak lagi. Dan bukan hanya kerbau, babi, nuang, kuda, kambing, itu juga diikutsertakan ke situ. Karena betul-betul namanya Sarimbone-bone berarti dalam segala rupa yang bisa dibawa. Aneka ragam, pokoknya macam-macam yang bisa dibawa, bisa dituang malesau. Nah gitu. Apakah hanya laki-laki yang bisa menggunakan tuang-tuang? Iya betul, hanya laki-laki. Terkecuali wanita tetapi memegang peranan utama di dalam kampung itu. Dia menjadi parengek sokong bayu. Umpamanya, ya mohon maaf kepada keluarga Indo Ganggu. Nah, karena dia adalah parengek utama, dia parengek sokong bayu, maka kalau dia dikubur nanti bisa menggunakan tuang-tuang. Mengapa harus demikian? Karena orang yang diangkat menjadi parengek di dalam dirinya ada talubaka. Dia adalah orang yang berani, yang bisa dikatakan bahwa yang layak dibuatkan tuang-tuang hanya orang yang berani. Tetapi walaupun dia wanita, kalau dia berani, dia memangku jabatan, berarti dalam dirinya ada keberanian, ada arif, bijaksana, dan pintar, ada kaya. Nah, itu berarti layak dibuatkan tuang-tuang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, saya kasihi, itulah penjelasan singkat menyangkut tuang-tuang yang kita jumpai sekarang di beberapa lumbung yang sudah ada. Tetapi bagaimana cara pelaksanaannya? Dibuat dari bulu atau dari bambu yang kecil. Itu bulu ditusuk seperti rantai, kemudian dipasang dari balakayan ke simbuang induk, di mana di bawahnya ada batu. Jadi disitulah suatu tanda bahwa direntangkan dari balakayan sampai di induk, sampai di simbuang induk. Mengapa? Karena simbuang induk juga bermakna di situ sebagai ada keberanian, ada kekuatan, ada kekayaan di dalam dirinya, muncul balok untuk menjadi minuman khas orang Toraja. Dari dalam dirinya ada kekuatan untuk sebagai patok atau sebagai tanah, agar tanah itu tidak cepat longsor. Ditanami juga induk atau enau supaya tanah itu tidak cepat longsor. Tetapi juga di dalamnya adalah tanda kebesaran. Nah, itu terkadang terungkap sastra Singgi.
Tiosoko simbuang induku sola lambi rima tua kalau sina kasih siran kading ema bau pangden. Pasangkinan bete tondok beladong saade banua. Berarti itu disitulah makna tempat korban yang harus diikut sertakan dengan almarhum atau almarhumah. Ya, sehingga saya katakan bahwa pakaian tuang-tuang hanya untuk laki-laki, tetapi boleh juga wanita kalau dia memegang peranan utama. Jadi harus memegang peranan utama dalam kampung itu. Ya, kurus semangat. Sampai jumpa di lain pembahasan. Oke teman-teman, kalian telah mendengarkan penjelasan dari Bapak Simon Karre. Kiranya apa yang telah diperdengarkan oleh Bapak Simon Karre boleh memberi manfaat bagi kita semua. Dan ingat, jika kalian memiliki saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, jangan lupa dicantumkan di kolom komentar yang ada di bawah. Khusus terhadap pertanyaan yang teman-teman akan ajukan, pertanyaan tersebut akan dijawab apabila dicantumkan di kolom komentar yang tersedia di bawah. Sekali lagi kami harapkan bagi teman-teman semua jangan lupa untuk menekan tombol subscribe jika belum ditekan. Dan kami mohon maaf apabila ada kalimat perkataan yang muncul dari mulut kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang melihat video ini. Saya Apres Bungana, pamit undur diri. Terima kasih.